Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi untuk Anda semua. Kembali saya Arin Gasmara menyapa Anda di pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya ya, kita punya sesuatu yang spesial, sesuatu yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Karena ini menyangkut kita para perempuan di Indonesia, dimanapun kita berada ya tentunya. Dan pagi hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang nanti akan Arin ajak berbincang dan juga tentunya akan kita gali lebih jauh ya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai kanker serviks dan juga pentingnya IVA tes untuk kita para perempuan tentunya. Nah, pagi hari ini juga udah datang yang seger-seger. Teh Eri, selamat pagi. Teh Eri Indriani ya dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan sepertinya kurang dekat mic-nya. Gimana Teh kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa hari ini sehat walafiat. Iya, mudah-mudahan aktivitasnya juga berjalan lancar ya. Ini udah walaupun padat merayap ya. Padat merayap. Apalagi di akhir bulan ya. Ini udah minggu terakhir sepertinya di bulan Maret 2022. Kemudian juga kita menjelang bulan Ramadan ya. Sepertinya aktivitasnya padat nih Teh. Iya. Dan padat merayap tadi. Ya, di samping itu juga kondisi sekarang ya masih kita pandemi, jadi ada lumayan banyak kegiatan yang di luar rutin. Oh gitu ya. Itu, ya. Jadi banyak ini yang tiba-tiba aja sibuk, tiba-tiba juga. Iya. Nah, Teh, kita kan mau bicara mengenai kanker serviks, kemudian juga IVA tes nih ya Teh. Nah, mengenai kanker serviks ini sendiri boleh langsung? Boleh. Iya. Kalau kita dengar, apalagi udah ada di depannya ada kankernya gitu ya. Kayaknya kalau para perempuan nih ya udah serem duluan. Nah, apalagi mengenai kanker serviks ini. Nah, sebetulnya gimana sih Teh keadaan kondisi kanker serviks terutama di Indonesia ini berjangkitnya atau di kalangan para wanita ya, terutama di perempuan ini bagaimana Teh kondisinya? Ya. Betul ya Teh Arin, memang kanker serviks ini merupakan momok yang menakutkan ya. Kalau kita melihat pun merupakan penyebab kematian nomor 2 kanker serviks ini untuk perempuan ya. Nah, angka prevalensinya pun di Indonesia itu berkisar di antara 23,4 per 100 ribu populasi ya. Kemudian angka kejadiannya itu dibandingkan dengan kondisi kanker yang ada itu sebesar 17,2%. Jadi lumayan tinggi untuk kanker serviks ini. Kemudian yaitu tadi penyebab kematian nomor 2, angka kematian di Indonesia itu sekarang 13,9 per 100 ribu populasi ya. Jadi memang betul-betul patut kita cegah gitu ya sebelum terjadi hal-hal yang lebih menakutkan yang Teteh tadi informasikan seperti itu. Nggak bisa kita abaikan ya, ternyata penyebab kematian nomor 2 ya di betul. Dan ini sepertinya kanker serviks ini terutama karena memang jumlah penduduk juga lebih banyak perempuan ya sepertinya. Mungkin untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Iya, dan sebetulnya kalau lihat dari dampaknya ya, dampak kanker serviks ini sendiri bagi produktivitas perempuan di Indonesia itu gimana Teh? Sejauh mana? Ya, sebelum dampak mungkin kita lihat faktanya dulu untuk saat ini ya Teh ya. Fakta saat ini di Indonesia itu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia, terutama mungkin Cimahi ya, karena kita berada di daerah Cimahi ini, tingkat screening untuk pemeriksaan kanker leher rahim ini masih lumayan kurang gitu ya, masih di bawah 10%. Mungkin di Indonesia sebetulnya tidak hanya di Cimahi, masih di angka kurang lebih di 7,3% seperti itu. Kemudian juga tidak seluruh atau tidak semua provinsi ataupun daerah sudah melaksanakan untuk screening tersebut gitu. Jadi masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan. Itu berbagai hal atau berbagai faktor yang menyebabkan si daerah-daerah tersebut belum dapat melaksanakan ya. Kalau untuk paparan sendiri mungkin semua sudah terpapar ya, hanya saja untuk pelaksanaannya proses screening tersebut yang belum berjalan di seluruhnya. Nah,
tentu saja sangat berdampak ya, sangat membawa dampak yang kurang menyenangkan mungkin ya, kurang menyenangkan. Artinya apa? Karena sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup wanita tersebut gitu ya. Nah, dari situ tidak hanya fisiknya saja, tetapi kejiwaan dampaknya itu ya. Betul. Kemudian juga terutama terhadap kesehatan seksual. Nah, jadi kalau fisik sudah jelas ya, kita mengetahui dengan adanya kanker itu nanti mungkin kita akan bahas juga tentang gejalanya seperti apa ya. Salah satunya akan merasakan sakit ya. Iya, dengan sakit justru sudah jelas bahwa fisik ketika sakit tidak akan seimbang kehidupan itu ya. Nah, begitupun dengan kejiwaan. Nah, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat gitu ya, Teh ya. Bener ya, nggak salah ya. Tubuh yang kuat. Ini ngetes aja ke Teh Ari, ini masih inget nggak gitu ya? Jangan seperti ya, Teh. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya, Teh. Nah, artinya jadi si tubuh, tubuhnya dulu yang harus sehat nah, ya. betul. Jadi antara tubuh dan jiwa itu sangat erat kaitannya ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, begitupun dengan kesehatan seksualnya. Karena ketika terkena kanker rahim, si perempuan tersebut akan lebih, mohon maaf ya, akan lebih merasa kurang percaya dirinya karena ya, iya betul ya. Karena apa? Karena kondisi sakit tersebut dan mungkin akan mempengaruhi kalau kondisi psikis terutama langsung fisik, ya, pikiran antara pasangan tersebut seperti itu mungkin Teh. Jadi dampaknya memang luar biasa ya. Terus dampak yang tadi kita bahas bahwa merupakan kematian nomor 2 ya. Jadi ya itu dampaknya sangat cepat juga terhadap kematian apabila stadiumnya sudah lanjut, tidak terdeteksi sedini mungkin. Jadi screening tadi seperti yang Teteh sebutkan ya, sangat penting ya untuk mengetahui terutama dari awal. Untuk meng-screening itu kita tahu dari awal bahwa sudah terjangkit atau tidak gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sih sesegera mungkin ya bisa merata gitu ya di seluruh daerah di Indonesia ya, mengenai screening ini. Nah, kalau lihat dari kanker serviks itu sendiri, mungkin ada penyebab atau gejala tertentu yang terutama penyebab nih Teh. Sebetulnya apa sih, gaya hidup kah atau misalnya apa penyebab dari kanker serviks itu sendiri? Sebetulnya mungkin semua kanker itu untuk penyebab belum diketahui secara pasti ya, tetapi ada faktor-faktor pencetus yang menyebabkan kanker tersebut ya. Nah, tetapi untuk kanker leher rahim ini atau kanker serviks ini penyebab utamanya adalah karena virus PVV, HPV HPV ya, human virus kok jadi ngeblank gini ya? Papilloma. Itu betul. Human papilloma virus ya, human papilloma virus. Nah, adapun yang tadi dikatakan dengan gaya hidup itu sangat berkaitan erat ya Teh ya. Salah satunya apa? Misalkan gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Yang tidak sehat. Kita yang tidak sehat seperti apa? Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang kurang sehat. Contohnya satu, merokok. Gitu ya, perokok. Jadi baik perokok pasif maupun perokok aktif itu resikonya keduanya sama gitu, sama-sama beresiko. Nah, sementara ini masih banyak kan bapak-bapak ya, mungkin ibu-ibu juga ada sih perokok, tapi walaupun tidak banyak tetapi ada gitu ya, sebagai perokok aktif gitu, sebagai perokok aktif. Nah, sementara ini untuk rokok ini pemerintah ataupun perilaku kita itu kalau belum bisa berhenti, diusahakan untuk merokoknya tidak di dalam rumah seperti minimal itu ya. Gitu minimal itu dulu ya, gitu. Tidak merokok di dalam rumah dulu ya, karena kita sayang diri kita dan keluarga kita. Kemudian mungkin gaya hidup yang kedua itu tidak bergonta-ganti pasangan Teh. Jadi terutama yang belum punya pasangan ya, jangan melakukan hubungan seksual seperti itu. Ataupun yang belum, yang sudah punya pasangan tidak berganti-ganti pasangan. Artinya hubungan seksualnya harus sehat, sehat dan aman. Sehat dan aman itu seperti apa? Ya itu tadi berhubungan dengan pasangan sendiri. Jangan nyoba yang tetangga sebelah gitu ya. Jangan kesana ke sini gitu ya. Pasangan sendiri tidak kita tahu kondisi kesehatannya tahu pasti. Nah, betul. Terus meminimalisir hal-hal penyebaran gitu kan. Karena kita tidak tahu seperti Teteh tadi bilang ya, kita tidak tahu ini berhubungan dengan siapa.
si A berhubungan dengan siapa, Iya. terus berhubungan dengan kita ya. Iya, Jadi nanti betul. penyebarannya akan sangat luas. Kemudian selanjutnya adalah mohon maaf ya, mungkin agak sedikit ini. Iya. Jadi tidak terlalu sering melahirkan, Oh. gitu ya, tidak terlalu sering melahirkan Jadi atau pengaturan apa namanya jarak Nah, melahirkan itu betul, juga ternyata betul. ngaruh ya. sangat berpengaruh. Apalagi program pemerintah dengan keluarga berencana ya. Jadi kita bukan tidak boleh mempunyai, tapi direncanakan. Ya. Gitu ya, direncanakan, tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak, gitu seperti itu ya. Jaraknya. Jaraknya ya. Jadi memang harus direncanakan. Iya. Kemudian ada riwayat teh. Jadi ada riwayat dari keluarga, baik ibu ataupun saudara perempuan yang mempunyai atau pernah terkena kanker serviks tersebut. Iya. Berarti secara genetik berhubungan juga ya? Ada mungkinnya, walaupun mungkin presentasinya sangat kecil iya, gitu iya. ya. Seperti itu teh. Iya. Sementara kalau jadi ngeri, memang ya ngeri Ada. sendiri ya, karena seperti yang tadi disebutkan itu merupakan salah satu penyebab kematian nomor 2 ya. Betul. Jadi sangat tinggi gitu, sangat beresiko. Kemudian juga, nah sementara si kanker serviks ini sendiri sebetulnya bisa sembuh nggak sih Teh? Jadi kalau masalah sembuh dan tidak sembuh itu mungkin dilihat dari stadium si kanker itu sendiri ya. Iya. Memang apabila terdeteksi lebih awal ada kemungkinan atau ada peluang untuk bisa sembuh. Iya. Jadi yang terutama adalah pencegahannya mungkin ya. Kalau ditemukan stadiumnya sudah lanjut, biasanya pengobatan dan lain-lain itu untuk kesembuhannya tingkatnya walaupun bisa ya, tidak ada yang mustahil gitu. Tetapi tingkat kesembuhannya mungkin kecil. Seperti itu mungkin teh. Iya ya. gambarannya. Nah, kalau berkaitan dengan si kanker serviks ini sendiri, kita pernah dengar ya diistilahkan dengan IVA test. Oh. Nah, sebetulnya kalau kita masuk ke IVA test ini ya, itu memang khusus untuk apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan IVA test ini sendiri? Apakah hanya untuk kanker serviks ini atau apa, Teh? Ya, jadi betul tadi ada penyakit kanker leher rahim. Bagaimana sih cara kita mengetahui? Mungkin ibu-ibu di rumah atau para perempuan yang ada tidak tahu ya ketika atau tidak ngeh terhadap gejala yang sudah ada. Nah, ada namanya deteksi dini. Jadi IVA test itu ya teh singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk mendeteksi adanya lesi prakanker. Lesi prakanker. Jadi dengan IVA test ini tekniknya itu sangat sederhana ya, dengan mengoleskan asam cuka ke mulut rahim wanita tersebut. Nah, dengan hal tersebut kita dapat mendeteksi apakah lesi prakanker itu ada atau tidak pada si wanita yang kita periksa. Seperti gitu itu ya. mungkin untuk IVA test tersebut ya teh. Ya. Sementara jadi tujuannya untuk ini ya, mendeteksi Deteksi secara dini. dini ya. Nah, biasanya kalau tadi seperti Teteh sebutkan, semua kasus kanker serviks ini disebabkan virus ya, virus yang Betul. tadi Teteh sebutkan. Nah, virus ini biasanya menginfeksi apa saja sih, Teh? Nah, kalau untuk HPV ini bisa menginfeksi kulit, tulang, Jadi gitu tidak ya. hanya itu ya? Tidak hanya ke leher rahim saja, iya, ke serviks saja, bisa ke organ-organ lain, ke hati dan lain-lain. Gitu. Jadi luas, tidak hanya ke serviks saja, Iya. seperti itu. Nah, kalau IVA test mungkin kita pernah yang disebut pap smear ya. Nah, itu sebetulnya sama aja atau ada perbedaannya sih? Kalau tujuan akhirnya sih mungkin sama iya. ya untuk mendeteksi, tetapi yang membedakan antara IVA test dan pap smear itu adalah tekniknya mungkin. Kalau untuk pap smear itu dia akan melihat dengan mata mikroskop, artinya tidak dengan mata telanjang yang ada di yang serviks dites itu kita ya. yang dites tersebutnya di apusan yang Iya, kita ambil iya. tersebut ya. Karena kalau pap smear itu diambil apusan ya, beda. Jadi beda dilihat di bawah mikroskop itu akan terlihat secara mikro gitu ya. Iya, Tetapi kalau untuk IVA test itu sendiri dilihat
dengan mata telanjang. Oh, Artinya mata petugas yang memeriksa pasien atau klien tersebut. Dan IVA test ini cukup sederhana ya. Dalam 1 menit kita bisa mendapatkan hasil langsung. Gitu. IVA Beda test dengan ya. pap smear. Kalau pap smear itu lebih kompleks ya. Ya, lebih kompleks berhari-hari. Kemudian di samping itu biaya juga untuk IVA test itu lebih terjangkau Relatif lebih untuk seluruh terjangkau. kalangan gitu ya. Iya, betul, Dan betul. bisa di mana saja. Iya. Nah, kalau itu pelaksanaan si IVA test maupun pap smear ya, sepertinya memang udah tersedia banyak ya di tempat pelayanan kesehatan. Sudah, bisa Teh. dilakukan. Iya. Sementara kalau dari tingkatan usia itu dari usia berapa Teh boleh dilakukan? Kalau untuk pemeriksaan IVA test yang boleh dilakukan itu tentu untuk yang pertama ya, kalau dari segi usia itu yang sebaiknya itu usia 30 sampai 50 tahun yang disarankan itu ya untuk usia. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah Teh, sebelum diperiksa apa yang harus diperhatikan gitu ya. Oh, gitu. Bukan hanya dari usia, tetapi pertama adalah pernah melakukan hubungan seksual. Oh, iya. Gitu Jadi ya. memang ada syaratnya ya sebelum Ya, melakukan betul, IVA betul. test. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya mengenai apa saja sih sebetulnya yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan IVA test tersebut ya. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin punya pertanyaan juga, mumpung ada TR ini ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar IVA test, kemudian juga kanker serviks yang akan kita gali lebih jauh lagi, Anda boleh WhatsApp ke 085161280929 atau Anda juga boleh DM ke Instagramnya Mix Radio ya di 929 Mix Radio. Dan kita juga sedang live Teh di Instagramnya iya. Mix Radio. Jadi Anda juga bisa menyaksikan melalui Instagramnya Mix Radio sekaligus juga menyampaikan pertanyaan melalui itu ya. Kita jeda dulu sejenak ya Teh. Kita nikmati dulu yang Baik. satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali ya perbincangan di pagi hari ini. Sebetulnya tidak hanya untuk para perempuan ya, tapi para pria juga harus aware karena pasangannya ini juga ternyata seperti yang disebutkan sama TRI tadi, resikonya sangat besar, terutama tadi ini soal merokok. Nah, itu biasanya kan dilakukan oleh para pria ya. Jadi setelah tahu ternyata dampaknya juga besar ya terhadap kesehatan para perempuan, terus pasangannya. Sepertinya ayo stop merokok deh. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang IVA test tadi ya Teh. Tadi Teteh menyebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan IVA test ini ya. Boleh dijelaskan lebih jauh nggak Teh? Ya, cerita sedikit ya Teh ya. Iya. Jadi biasanya pasien itu datang ke klinik atau ke puskesmas dengan ketidaktahuan. Artinya dalam tanda kutip ya, mau periksa aja. Nah, sebetulnya ada prasyarat ketika akan dilakukan IVA test itu ya. Jadi kadang pas sudah datang, oh ternyata malam saya baru melakukan hubungan. Jadi satu tuh belum gitu tidak ya. melakukan hubungan seksual dalam 24 jam ya. Iya. Jadi kan udah jauh-jauh datang gitu ternyata tidak bisa gitu. Iya, Nah, iya. jadi mungkin sebelum datang ataupun nanti bacalah informasi-informasi di IG puskesmas atau di IG radio ini Harus ya, Mix ngapain Radio dulu atau ya? apa Iya. prasyarat sebelum kita melakukan IVA test. Tadi Iya. salah satunya adalah tidak melakukan hubungan seksual sama 24 jam. Satu itu. Kemudian yang kedua, tidak sedang menstruasi. Tidak sedang haid ya. Yang pertama tadi sudah saya ungkapkan ya sebelum kita break bahwa sudah pernah melakukan hubungan seksual. Itu yang terpenting ya. Jangan sampai punten yang masih gadis, masih virgin gitu ya. Oh, pengen IVA ternyata sama test spekulum gitu ya. Spekulum itu jadi sosor bebek, alat untuk memeriksa IVA test gitu ya. Salah satu alatnya seperti itu. Nah, itu kemudian tidak sedang hamil, nifas atau pasca keguguran. Oh, gitu. Seperti itu Teh. Itu Ini penting ya untuk diinformasikan karena kadang kita nggak tahu ya, datang aja ya tahu pengen IVA test ini. Nah, selain itu ada lagi. Yang inti sih mungkin itu ya, tetapi yang lain mungkin ketika sedang mengalami infeksi berat.
itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan IFA-tes. Tetapi kalau untuk berkunjung mungkin bisa untuk komunikasi tentang penyakitnya gitu ya, bisa. Tapi untuk pemeriksaan IFA-tesnya itu sendiri biasanya akan ditunda dulu untuk dilakukan pengobatan gitu. Iya. Itu satu lagi teh, biasanya kebanyakan ibu-ibu tuh ya suka malu punten kalau mau dites tuh, jadi suka diwangi-wangi dulu, disemprot-semprot dulu segala macam. Nah, sebetulnya itu tidak disarankan ketika akan dilakukan pemeriksaan IFA-tes. Kadang kita pakai bukan pewangi ya, pembersih vagina ya, biasanya seperti itu. Oh, itu nggak boleh ya? Ya, kalau sebaiknya tidak menggunakan itu dulu. Oh iya. Cukup dibilas dengan air bersih saja. Oh iya. Nah, kemudian kalau IFA-tes ini sendiri kita bisa dapatkan pelayanannya di mana saja teh? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah ya sudah banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa melayani IFA-tes. Misalkan di rumah sakit udah tentu, kemudian puskesmas, di bidan praktek swasta, BPM, di BPM itu sudah bisa dilaksanakan, atau di dokter-dokter praktek. Tetapi tentu saja kita harus melihat apakah betul di situ sudah apakah di situ memang menerima pelayanan IFA-tes, karena IFA-tes ini memang tenaganya pun harus tenaga yang terlatih. Walaupun semua bidan nih sama bidan, tetapi tahu tentang IFA-tes, tetapi tetap harus pernah mengikuti pelatihan untuk IFA-tes dulu. Nah, gitu seperti itu mungkin teh. Di bidan sekalipun bisa, ya, jadi harus kita cek dulu ya. Alhamdulillah di Cimahi udah banyak teh bidan-bidan yang bisa melakukan IFA-tes tersebut. Iya. Jadi bisa di puskesmas yang terdekat, kemudian bisa di bidan, bisa juga di dokter dan rumah sakit tentu ya. Bisa. Nah, kalau misalnya ya amit-amit hasil IFA-tesnya ini positif misalnya teh. Positif misalkan ya. Terus selanjutnya kita harus melakukan apa teh? Nah, biasanya ketika didapatkan hasil yang positif itu kita ada lanjutannya dengan terapi cryo atau krioterapi gitu ya, lebih enak menyebutnya. Nah, krioterapi ini adalah bentuk terapi. Jadi ya bahasa bukan bahasa medisnya tuh membekukan gitu teh, membekukan. Jadi memang yang disemprotkan itu tuh es untuk mengobati jaringan yang didapatkan lesi itu pada saat IFA-tes didapatkan lesi prakanker. Nah, untuk mengobatannya itu dengan teknik krioterapi. Nah, untuk info mungkin di Cimahi ini krioterapi bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tetapi untuk saat ini puskesmas yang memang aktif dan sudah biasa melakukan ada di Puskesmas Cimahi Tengah, Kota Cimahi ya. Nah, dekat ya teh ya, Cimahi informasi Tengah. Ya untuk Anda listeners nih, betul. Di Puskesmas Cimahi Tengah sudah ada layanan krioterapi ini. Iya. Nah, kalau tadi Teteh menyebutkan salah satu prasyarat ya, kalau sebelum kita melakukan IFA-tes itu salah satunya tidak boleh melakukan hubungan seks dalam 24 jam ya. Betul. Sebelum kita. Sementara kalau sudah melakukan IFA-tes itu ada jangkanya juga, misalnya jangan dulu melakukan pasca pemeriksaan IFA-tes, kalau hasilnya tidak ada apa-apa negatif, itu tidak ada masalah. Bisa melakukan hubungan seksual, tidak ada batas sampai kapan, asal ibunya saja merasa nyaman gitu ya. Karena setelah pemeriksaan mungkin ada sedikit tidak nyaman terkait dengan kita memasukkan alat gitu ya ke dalam organ tubuhnya gitu, seperti itu. Jadi tidak ada beda dengan sebelum dilakukan IFA-tes. Nah, kalau IFA-tes ini sendiri sebaiknya dilakukannya rutin ya teh? Betul. Misalnya berapa tahun sekali atau itu teh tadi mungkin info penting juga ya. Jadi IFA-tes ini baik yang ada gejala ataupun tidak ada gejala itu harusnya rutin dilakukan setahun sekali. Gitu, seperti pap smear juga ya? Betul, karena sama hanya tekniknya saja yang berbeda ya. Jadi memang mungkin kalau dulu disarankan itu 3 sampai 5 tahun ya, tetapi di Kota Cimahi sendiri itu kita deteksinya disarankan 1 tahun 1 kali. Setahun jadi harus rutin lah ibu-ibu ya. Jadi karena ini kan pengennya mengetahui sedini mungkin. Betul. Ya. Kalau
kalau misalnya kita lebih awal mengetahui, tentunya tindakan yang harus kita lakukan juga bisa cepat gitu ya. Ya, jadi ketika terdeteksi lebih awal, diharapkan memang belum ke stadium yang lanjut gitu ya Teh ya. Jadi bisa bisa di-cut lah gitu ya, untuk ke stadium yang lebih berbahaya. Nah itu, gitu. Seperti itu. Kalau dibandingkan dengan pap smear, si Ivatex ini sendiri mungkin punya kelebihan sendiri Teh. Ya, yaitu tadi ya salah satunya mungkin bisa dijangkau dimanapun. Tadi banyak fasilitas yang bisa dilakukan Ivatex itu di mana saja ya. Kalau pap smear berhubungan dengan laboratorium, betul. Karena jadi lebih sel-selnya lebih. Jadi kalau laboratorium itu kan tidak semua fasilitas mempunyai. Jadi adapun seperti puskesmas misalkan ada laboratorium tetapi terbatas hanya untuk pemeriksaan gitu ya. Nah, untuk Ivatex ini untuk pap smear sendiri itu biasanya rumah sakit yang memang fasilitasnya ada, terus klinik-klinik swasta, biasanya klinik lab swasta ya, yang menyediakan. Nah, jadi kelebihan dari Ivatex itu sendiri, satu tadi tempatnya banyak, bisa dimanapun. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Kedua, bisa langsung hasilnya kita dapatkan, gitu ya. Karena hanya 1 menit. Karena kita hanya menunggu ketika sudah dioles asam cuka, kita tunggu 1 menit, itu langsung hasilnya akan terlihat apakah positif atau negatif seperti itu. Kemudian tadi ya Teh udah kita bahas juga harga terjangkau, seperti itu. Jadi kita walaupun halnya sederhana gitu ya, tetapi manfaatnya sangat luar biasa, mendeteksi kanker gitu ya, hanya dengan Ivatex. Kalau ke puskesmas nih promosi juga ya, hanya pendaftaran itu Rp8.000 gitu, kita sudah bisa mengetahui ya, gitu seperti itu. Apalagi yang punya BPJS. Apalagi BPJS gratis itu. Gratis. Jadi jangan seperti yang tadi dibilangnya ini, jangan diabaikan, jangan dianggap enteng juga, karena ternyata ya itu ya penyebab kematian nomor 2, kemudian juga berpengaruhnya ternyata banyak ya, nggak cuma ke aktivitas seksual misalnya gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan tambahan nih mungkin ya Teh. Karena tadi kan katanya dioleskan asam cuka ya di sekitar mulut rahimnya itu berpengaruh nggak Teh terhadap, maksudnya produksi cairan vagina atau bagaimana? Oh enggak sih, tidak. Gitu. Beda dengan tindakan krayo tadi ya, itu akan ada nantinya keluaran cairan setelah tindakan. Tetapi kalau untuk Ivatex itu sendiri tidak sih, hanya sesaat saja, tidak ribet kok. Sebenarnya hanya diteteskan, setelah itu bersih-bersih udah aman gitu ya. Nah, sekali lagi Arin ingatkan ya untuk Anda good listeners yang punya pertanyaan seputar kanker serviks, kemudian Ivatex, boleh tanya mumpung ada TRI yang bakal menemani kita sampai dengan pukul 11 nanti ya. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp di 085161280929, atau Anda juga boleh menyampaikannya melalui DM Instagram sambil Anda nonton juga live IG-nya ya di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Ini boleh nyelip satu pertanyaan nih Teh, sudah ada 3 ya yang menyampaikan pertanyaannya. Tadinya mau dihubungi secara langsung nih, interaktif, tapi sepertinya sedang tidak standby ya ibunya. Ini dari Ibu Tri di Cimahi, boleh bertanya katanya. Salam sehat Teh Eri. Kenal nih kayaknya. Jangan-jangan. Iya, katanya jika kita sehat, apakah kita perlu melakukan Ivatex ini? Merasa sehat nih ya. Kemudian apakah kanker serviks ini juga bisa disebabkan oleh gaya hidup dan kebiasaan dari pasangan? Nah, itu sebetulnya gimana Teh? Ya, terima kasih ya Teh Tri tadi ya, Teh Tri ya. Salam sehat kembali untuk Teh Tri. Pertanyaannya bagus sekali ya Teh ya. Jadi memang kanker leher rahim ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya, tadi seperti di awal diceritakan, apalagi bila gaya hidup pasangan kita itu tidak sehat.
gitu ya, nah itu punten. ya, Jadi iya. misalkan tadi salah satu faktor penyebab ya adalah berganti-ganti pasangan. Nah, Misalkan itu itu ya. kan gaya hidup juga ya, seperti itu ya. Jadi ngefeknya ke pasangan. Nah, Aduh, efeknya kasihan kita dong. yang misalkan ibu rumah tangga Iya. di rumah baik-baik saja Iya, gitu ya. betul. Tiba-tiba pasangan kita membawa tidak hanya laki-laki ya, mungkin Iya, pasangan iya. itu bisa perempuan ya, bisa laki-laki. Pasangan kita terutama yang laki-laki itu membawa misalkan virus-virus, Iya, bakteri-bakteri, betul. kuman-kuman dari luar. Nah, kita lah nanti yang kena. Jadi sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, sehat tidak sehat ya tadi ya pertanyaannya. Jadi yang namanya deteksi dini itu memang sebaiknya ketika kondisi sehat sebelum ada gejala gitu ya. Nah, jadi bisa diketahui ketika sudah misalkan ya belum ada gejala tapi di dalam itu sudah ada lesi-lesi misalkan prakanker, sehingga bisa dilakukan terapi atau pengobatan lebih awal gitu. Jadi memang lebih baik itu sebetulnya teh. Kalau gejala yang spesifik dari kanker serviks ini sendiri ada nggak teh? Misalnya sering kram perut kah misalnya, atau apa ya? Karena tadi kan kayak pertanyaannya Bu Tri ini, kalau kita merasa sehat gitu. Ya, jadi betul, kalau betul. misalnya ada sesuatu yang dirasa kurang nyaman apa gitu, apakah ada yang spesifik ke kanker serviks ini? Mungkin disebut spesifik sih kalau untuk masyarakat awam bisa agak-agak saru juga ya, tetapi ada beberapa hal yang patut kita sikapi. Yang pertama itu ini mungkin yang lebih menjurus ya, lebih dicurigai biasanya ke arah kanker serviks itu ketika kita berhubungan seksual itu berdarah. Gitu kalau ada biasanya itu udah tahap yang lebih lanjut gitu ya, bukan baru-baru yang lesi-lesi begitu. Oh, jadi stadiumnya udah boleh dibilang seperti itu teh. Kemudian adanya sakit di area perut, kemudian biasanya suka ada bengkak juga ke kaki ya, tapi itu mungkin kalau bengkak di kaki tidak spesifik ya, karena banyak sekali penyakit yang tanda gejalanya seperti itu ya, tetapi itu tadi mungkin yang nomor satu yang saya tahu seperti itu. Jadi ada perdarahan kalau udah tahap lebih lanjut ya. Jadi tidak hanya berhubungan seksual saja. Kalau misalkan sudah mengeluarkan darah dan keputihan yang memang di luar normal ya. Mungkin perlu informasi juga bahwa keputihan itu sebetulnya ada yang normal, ada yang tidak normal ya. Jadi ketika ada keputihan yang tidak normal itu 3 ya tandanya teh ya. 1 berubah warna ya. Biasanya kalau putih itu putih bening, aman itu seperti itu. Tapi ketika sudah berubah menjadi keabu-abuan atau kehijau-hijauan, nah itu mungkin patut kita curigai. Kemudian yang kedua itu berubah gatal-gatal, ada rasa gatal gitu ya, ada rasa gatal, berubah warna, kemudian gatal, kemudian yang ketiga dalam hal bau gitu. Nah, betul teh itu. Iya. Benar ya. Iya, benar banget. Lebih sengaja lebih ini ya daripada narasumbernya. Betul, bau kan baunya beda gitu ya. Memang nggak ada ya keputihan yang wangi gitu kan. Semua pun mau secantik apapun gitu, keputihan itu tetap baunya khas gitu. Tetapi ketika baunya sudah berubah menjadi seperti ikan busuk gitu ya, atau telur busuk, nah itu mungkin patut kita curigai ke arah sana, segera periksakan. Gitu. Itu pasti ada sesuatu lah ya. Yang betul, ada sesuatu. Walaupun mungkin tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya, betul. Cepetnya. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan lain. Kemudian juga kita akan lebih jauh lagi, masih ada waktu ya hingga menjelang pukul 11 nanti. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, masih Arin nantikan di 085 161280929 atau melalui DM Instagram di 929 Mix Radio. Anda boleh menyampaikan pertanyaan melalui DM, atau Anda juga bisa menyaksikan secara langsung live Instagram di 929 Mix Radio. Kita jeda dulu sejenak ya Teh, kita nikmati yang satu ini. Oke, listener 92,9 FM Mix Radio, kita masih di perbincangan mengenai kanker serviks dan juga pentingnya IVA tes bagi kita para perempuan ya. Dan Arin masih ditemani yang seger-seger, Teri Indriani yang masih juga standby. Aduh, kayaknya Teteh semangatnya ini ya, padahal ini udah hari Rabu, biasanya tengah minggu tuh semangat membara masih. Karena temenin Teh Arin juga. Terima kasih. Ya Teh. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan dulu, atau ini ya, pertanyaan dulu ya Teh.
Boleh. Nah, terima kasih juga untuk good listeners nih di Puskesmas Cibeber Cimahi Selatan ya, yang katanya sedang menyimak teh rombongan. Iya, salam untuk TRI. Kemudian juga untuk Ibu Agung ya, ini yang melaporkan dari Ibu Kartika dari Cibeber Cimahi Selatan. Kemudian juga untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp maupun melalui Instagram yang tadi sudah dibacakan, ada Ibu Tri di Cimahi, kemudian ada Ibu Hera di Cimahi, Ibu Vida, kemudian juga di live Instagram juga ada Ibu Erna di akun Erna Ce. Selamat siang, menjelang siang ya, selamat pagi menjelang siang nih. Untuk yang masih menyimak kita, perbincangan kita masih mengenai kanker serviks maupun pentingnya IFA-tes ya. Nah, bergeser ke pertanyaan Ibu Hera tadi ya di Cimahi. Selamat pagi, izin bertanya, gaya hidup, masih mengenai gaya hidup nih ya, atau kebiasaan seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang rentan terkena kanker serviks? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Atau kita bergeser ke pertanyaan satu lagi. Tapi terima kasih ya Ibu Hera di Cimahi, tadi sudah dijelaskan juga karena pertanyaannya agak sedikit sama dengan pertanyaannya Ibu Tri tadi ya. Kemudian untuk Teh Vida, Ibu Vida ya di Cimahi, pertanyaannya apakah ibu hamil diperbolehkan melakukan IFA-tes? Jika boleh, kapan baiknya, waktu baiknya untuk melakukan IFA-tes, dan apakah IFA-tes mempengaruhi kehamilan? Sebetulnya ini juga tadi sudah dibahas juga ya. Karena di prasyaratnya tadi ya, sebelum IFA-tes betul, di prasyarat IFA-tes itu salah satunya tidak sedang hamil, nifas atau pasca keguguran. Itu jadi ya. Sekaligus menjawab juga pertanyaan bahwa memang di saat kehamilan tidak disarankan untuk di IFA-tes. Oh iya. Kemudian di live Instagram ada akun Erna Ce yang menanyakan, IFA-tes ini bisa dilakukan sebetulnya sampai batas usia berapa tahun? Jadi mungkin berhubungan dengan pola atau menopause dari seorang perempuan ya. Gimana tadi? Ya, jadi dari C Erna tadi ya, Erna C ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebetulnya sampai yang disarankan itu sebaiknya di usia produktif. Di usia produktif. Jadi ketika seseorang itu masih seorang wanita ya, tentunya ya, masih haid. Ya, masih haid ya. Rata-rata sih menopause wanita Indonesia itu di usia 49 tahun. Tetapi masih ada yang lewat juga ya, di 50 atau 55 tahun itu juga masih bisa dilakukan pemeriksaan IFA-tes. Oh gitu ya. Jadi kita sendiri yang tahu ya kondisi badan kita masih memang. Nah, kalau ada lagi nih istilah selain IFA-tes, kemudian juga pap smear tadi ya. Nah, ada yang diistilahkan dengan sadanis atau sadari nih Teh. Itu boleh diulas nggak sih? Ini masih kayaknya berhubungan dengan ini ya, kondisi kesehatan ya, terutama perempuan ya. Betul. Badannya unik. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita membahas area bawah wanita ya Teh, kalau sekarang kita ke area atas ya. Tentu seluruh wanita kita mempunyai payudara ya. Jadi sadanis atau sadari ini sebetulnya teknis pemeriksaan yang sama, hanya saja pelakunya atau yang melakukan pemeriksaannya berbeda. Jadi sadanis itu sendiri singkatan dari pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, ini dilakukan oleh petugas. Biasa include ketika kita periksa IFA-tes. Jadi udah 2 in 1 Teh. Ketika IFA-tes pasti dilakukan sadanis oleh petugas. Ya? Jadi 2 manfaat sekaligus ya, tidak hanya mendeteksi kanker leher rahim saja, tetapi juga untuk deteksi kanker payudara. Sadanis dan sadari ini ya. Untuk deteksi kanker payudara. Nah, sadari sendiri adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ketika biasanya si klien atau pasien datang ke puskesmas ataupun ke klinik ya, ke bidan, IFA-tes, kemudian disadanis. Nah, nanti petugas akan mencontohkan bagaimana cara pemeriksaan payudara sendiri nanti di rumah. Karena kalau tadi oleh petugas kesehatan diajarin juga, lumayan di rumah ya, lumayan. Jadi dibikin ini. Dikasih PR gitu, dikasih PR. Jadi memang caranya sederhana sekali Teh untuk sadari ini. Hanya
dibutuhkan cermin gitu loh. Cermin. Jadi kita berdiri di depan cermin, sebaiknya dibuka seluruh pakaian ya. Jadi mungkin informasi aja sedikit ya, kalau untuk nanti selanjutnya kita bisa dengan praktek atau peragaan ya, atau bisa dilihat nanti di YouTube kita gitu ya Teh ya. Berdiri di depan cermin ya Teh ya, kita mengangkat tangan ke atas. Tangan ke atas, apakah ada perbedaan atau perubahan dari bentuk payudara kita ya. Jadi nanti yang dilihat itu perubahan bentuk, kemudian konstur kulit ya, apakah kulitnya menjadi seperti kulit jeruk, berkerut atau tidak, seperti itu. Nah, setelah mengangkat tangan ke atas, kemudian kita biasanya menyimpan tangan di pinggang. Setelah itu kita posisi membungkuk, melihat payudara kita itu menggantung kan. Ketika kita membungkuk, pasti payudara itu menggantung ya. Kita tidak usah menggunakan bra, tidak usah menggunakan pakaian ya. Jadi akan terlihat apakah yang menggantung itu sama atau tidak gitu. Pun pada saat mengangkat tangan itu akan terlihat apakah ngangkatnya bareng-bareng atau tidak si payudara kita itu. Apabila berbeda, salah satu misalkan mengangkat dan yang satu diam aja, nah itu patut dicurigai. Kemudian langkah kedua itu bisa ada teknis, bisa sambil berdiri ataupun tidur ya. Jadi mungkin nantilah ada gambar ya suatu saat nanti ya Teh, tapi gambaran saja kita bisa mengangkat tangan kiri kita ke atas, kemudian tangan kita yang kanan itu meraba payudara dengan 3 jari biasanya Teh ya, 3 jari, kemudian posisi melingkar mengikuti gitu, melingkar searah jarum jam dari mulai arah dalam ke arah luar seperti itu. Sederhana sekali sih sebetulnya. Kayaknya Rafa bisa ini ya, menggabungkan, nanti mungkin kita bisa minta bukan tutorial, apa disebutnya? Jadi cara-caranya melakukan sadari ini, terus nanti kita posting ya di melalui. Boleh Teh, jadi mungkin lebih jelas ya. Digabungkan dengan ini ya. Boleh. Gitu ya. Nah, kalau itu biasanya dilakukannya bagusnya kapan sih Teh? Nah, kalau waktu pemeriksaan itu biasanya dilakukan setiap bulan. Setiap bulan itu di hari ke-7 sampai ke-10 pada saat kita haid. Jadi dihitungnya dari pertama haid. Misalkan haid kita tanggal 1 ya Teh. Nah, haidnya misalkan 5 apa 8 hari gitu. Nah, kita lakukan pemeriksaan di tanggal 7 berarti sampai tanggal 10 di rank itu gitu ya. Di rank tanggal 7 sampai lihatnya tanggal dari 10. awal ini ya dapat. Jadi begitu dapat misalkan tanggal 1 nih. Nah, jadi hari ke-7 sampai ke-10 bisa dilakukan pemeriksaan sadari tersebut gitu. Nah, manfaat utamanya untuk ini ya, deteksi kanker di payudara kanker payudara. Oh iya. Nah, kalau misalnya kan serem juga ya sama kanker leher rahim maupun kanker payudara. Nah, ada nggak kita tuh harus melakukan apa gitu Teh untuk menghindari terjangkitnya kanker baik payudara maupun kanker serviks? Ya itu kembali lagi mungkin ke gaya hidup tadi ya. Ada sih istilah ya kalau di di kesehatan gitu, istilahnya cerdik Teh. Jadi kalau biasanya hewan tuh yang cerdik kancil ya. Nah, tapi kalau cerdik di sini adalah singkatan gitu. Singkatan cerdik. Apa sih cerdik itu? Jadi semuanya itu di cerdik itu gaya hidup sih sebetulnya. Yang pertama C. C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Salah satunya tadi IFA tes ya. Jangan berkala tuh. Jangan malas. Ada nggak ada keluhan? Tadi ada pertanyaan. Sehat harus diperiksa nggak? Harus sehat juga setahun sekali minimal gitu ya. Ya. Paling malasnya ya 3 tahun gitulah. Gitu. Apalagi ketika ada gejala harus segera ya. Nah itu ya, cek kesehatan secara berkala. Atau mungkin cek-cek kesehatan yang lain ya. Tidak hanya untuk kanker leher rahim. Itu kita bisa ada fasilitas di masyarakat sebetulnya sudah ada seperti posyandu, posbindu, posbindu PTM. Di situ bisa deteksi Teh. Jadi di situ ada pengecekan minimal dari tekanan darah, ada pemeriksaan laboratorium sederhana di posbindu, pos pelayanan terpadu PTM. Jadi usianya pun bisa dari mulai usia remaja sampai usia lansia bisa diperiksa di posbindu tersebut gitu, ataupun di posyandu itu ya. Biasanya rutin kan ya, di setiap bulan di setiap wilayah itu ada. Jadi manfaatkan tuh. Itu manfaatkan yang ada. Terkadang kita kan kalau ke fasilitas kesehatan tuh malas ya kalau jauh tuh ganti baju mandi dulu gitu ya. Mungkin kalau di posbindu mah ya nggak usah lengkap gitu gitu ya, bisa nyambil gitu. Lagi masak lagi nyuci berhenti dulu sebentar periksa. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu nyahkan asap rokok. Kan cerdik gitu ya. Nyahkan asap rokok. Yang tadi itu bapak-bapak dan halo
halo gitu bagaimana ya, memang susah ya. Peduli dong gitu ya. Tidak bisa betul dan tidak bisa memungkiri bahwa si rokok ini memang nyandu ya, nyandu gitu. Jadi susah lepasnya, harus niat yang dengan kuat. kesadaran. Betul, kesadaran yang tinggi, niat yang kuat. Memang kita butuh apa ya? Butuh support juga dari keluarga. Bagaimana kita untuk berhenti merokok. Tetapi tadi kita kembali lagi bahwa sebelum kita bisa berhenti, kita bisa tidak merokok di dalam rumah, itu dulu saja mungkin gitu ya, minimal begitu deh. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya cerdik ya, itu rajin aktivitas fisik deh. Jadi minimal aktivitas fisik setiap hari itu 30 menit. 30 menit ya. Kalau ibu-ibu sih mungkin ada lebih. Ibu-ibu juga yang pengennya mager kemudian aja gitu HP terus iya, gitu iya. ya. Kalau sekarang itu kan bangun tidur yang dilihat HP, mau tidur juga cek dulu HP gitu. Nah nanti mah cek kesehatan buat ibu-ibu semua penting loh gitu ya. Jadi jangan mager terus. Hal-hal sederhana sebetulnya ya, tetapi manfaatnya luar biasa. Nah yang selanjutnya adalah seimbang. Ini artinya makan harus sesuai proporsinya ya. Jadi kita kenal dengan gizi seimbang. Kalau sekarang dengan isi piringku gitu ya, harus lengkap makanan itu, ada nasi, sayur, lauk pauk gitu ya, buah. Nah itu dalam setiap porsi makanan kita harus ada 3 kali porsi sayur, 2 kali porsi buah, itu harus ada. Kalau lauk pauk sih udah pasti ya, kita makan biasanya nasi, proteinnya, lauk itu kan enak juga ya. Tapi sayur dan buah kadang itu yang rada-rada terlupakan. Kemudian agak males juga masaknya teh. Itu mah saya ya teh, yang ibu-ibu yang di rumah ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah itu cukup 8 jam sebetulnya ya. Jadi 7 sampai 8 jam lah. Jadi jangan sampai kita memforsir atau menzolimi diri sendiri dengan kita badan kita perlu loh istirahat. Nah itu teh ya, terkadang kita lupa ya, kejar tayang nih pekerjaan sampai jam 3 subuh nggak tidur cuma sejam. Tetapi justru efeknya nanti ke depannya bukan kualitas pekerjaan kita yang bagus, malah akan menurun karena kondisi fisik kita menjadi sakit gitu ya. Yang terakhir adalah kelola stres. Bukan tidak boleh kita stres ya, setiap manusia pasti ada ya teh. Pencetus stres itu pasti ada, apalagi yang namanya perempuan ya, perempuan itu apalagi ibu-ibu bekerja, urusannya di rumah, anak-anak, pekerjaan itu sendiri, belum urusan yang lainnya ya. Tetapi bagaimana cara kita mengelola stres tersebut supaya kalau bahasa Sundanya mah naon cenah teh entong ngagugulung kapusing gitu ya. Karena kalau hanya sekadar dipikirkan tidak akan, nggak ada solusinya juga. Betul, harus dicari solusinya, jangan hanya dipikirin aja. Nah itu mungkin teh, jadi cerdik itu ya, yang penting itu bisa untuk kanker apapun dan kayaknya untuk penyakit apapun ya. Kalau kita memberlakukan melakukan cerdik tadi, ya betul sekali teh, bisa menghindari lah minimal gitu ya. Nah kalau untuk ini rekan-rekan di dinas kesehatan nih, teman-temannya TRI, ya gimana? Ada tantangan sendiri nggak sih mensosialisasikan, kemudian juga ngajak gitu ya, ngajak para perempuan, ayo dong sadar, bukan sadar kamera ya, ayo dong gitu, lebih aware dengan badan sendiri, dengan kondisi kesehatan sendiri. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Apalagi sekarang pandemi. Betul sekali ya. Memang mungkin tantangannya beragam ya teh ya. Jadi yang namanya merubah perilaku itu memang sangat sulit, itu ya. Beda dengan kita merubah yang bukan perilaku, misalkan fisik nih gitu ya, merubah fisik dari yang tidak bagus menjadi bagus, bangunan misalkan rumah yang tidak sehat menjadi sehat, itu kan terlihat juga. Tetapi yang namanya perilaku itu butuh butuh kesadaran diri. Butuh kesadaran. Ketika dari luar kita sudah dapat masukan, tetapi kalau di dalam dirinya belum ada untuk perubahan tersebut, biasanya agak sulit ya. Terutama mungkin untuk IFA ini sendiri ya teh. Jadi suka ada stigma negatif gitu ya. Ada stigma negatif masih ada di masyarakat ketika positif gitu ya, kankernya kayak sekarang mungkin lagi rame-rame COVID, kan itu bukan suatu penyakit aib ya. Itu penyakit yang sama-sama harus sama-sama dicari solusinya. Kemudian juga terkait si pasien itu sendiri, jadi masih ada rasa segan, malu gitu ya, karena mungkin akan diperiksa itu area sensitifnya seperti itu. Jadi memang beberapa hal tersebut
yang mempengaruhi di samping mungkin kondisi keuangan juga ya. Ketika sudah terdiagnosa, berpikirnya kan akan panjang karena butuh pengobatan yang lama. Jadi memang kita harus ingat dengan pepatah ya, kan mencegah itu lebih baik dari mengobati. Jadi dengan ada sakit, ya. Benar. Kalau Memang betul sekali karena udah sakit tuh mahal. Iya, betul. Jangankan untuk cancer ya, untuk kanker, untuk penyakit biasa pun ketika kita berobat sekarang rumah sakit, udah uangnya tuh udah ratus-ratus gitu, udah bukan puluhan ribu lagi ya. Nah itu mungkin harus jadi motivasi juga. Jadi memang itulah mungkin hambatan-hambatan yang kami rasakan gitu ya, sebagai tenaga promosi kesehatan. Terus seperti sekarang mungkin di radio ini, salah satunya kan itu untuk menarik minat ya, menyebarluaskan informasi sehingga tergugah para perempuan itu untuk melakukan deteksi dini, salah satunya IFA-tes yang kita bahas tadi ya. Betul. Karena yang tahu pun kadang kurang gitu minatnya teh, malasnya, gedean malasnya. Tetapi ketika, nah itu deh, tapi kita tahu bahayanya ketika sudah terkena, betapa mahalnya ketika sudah terkena. Mudah-mudahan tergerak gitu ya para perempuan atau wanita-wanita yang adat yang mendengarkan sekarang itu akan tergugah tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi meneruskan kembali baik ke tetangganya mungkin yang saat ini belum sempat ya mendengar kita ngobrol, ataupun ke kerabat dan lainnya, sehingga informasi ini tidak hanya berhenti di pendengar yang saat ini mendengarkan. Itu mungkin teh. Iya ya. Nah, sepertinya sudah cukup banyak, tapi juga nggak cukup. Antara cukup dan nggak cukup. Mudah-mudahan ada perbincangan selanjutnya yang bisa mengupas lebih jauh, dan ternyata masalah gangguan kesehatan kemudian nggak hanya di perempuan ya, itu banyak kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan membahas hal-hal lain ya teh. Untuk menginformasikan kepada good listeners nih, sebutan untuk pendengarnya Mix Radio, untuk Anda good listeners untuk bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dan juga pengetahuan yang lebih banyak ya, terutama mengenai kesehatan ya. Mudah-mudahan teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Cimahi bersedia untuk mampir lagi lain waktu. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan mungkin kita ada sebagai penutup Teteh ingin menyampaikan sesuatu untuk good listeners. Mungkin untuk seluruh wanita ya Teh ya yang ada di sini, kemudian juga petugas-petugas kesehatan, teman-teman di puskesmas, di dinas kesehatan ataupun seluruhnya, mari lindungi wanita hebat di Indonesia dari kanker cervix dan kanker payudara dengan pemeriksaan IFA-tes dan Sadanis atau tadi Sadari di fasilitas kesehatan terdekat ya. Di kita sudah banyak sekali fasilitas kesehatan yang ada. Tapi tetap ya Teh, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang 5M karena pemerintah belum mencabut pandemi ini gitu. Walaupun baru mau berubah ke endemi, tetapi kan belum ya. Mudah-mudahan sih pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa aktivitas lagi seperti biasa ya. Wanita sehat, Indonesia kuat. Itu mungkin Teh pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi kayaknya banyak banget yang tadi sebelumnya juga nggak kurang aware ya saya sendiri ya pribadi. Setelah mengetahui banyak dari perbincangan ini, juga mudah-mudahan juga bisa menular ke Anda good listeners. Jadi kita lebih aware lagi terhadap kesehatan, terutama diri kita, kemudian juga orang-orang terdekat di sekitar kita, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ya. Terima kasih juga untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya di 085161280929. Untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan juga melalui live Instagram, kemudian juga melalui DM Instagram di 929 Mix Radio. Kemudian juga untuk yang sudah menyimak tapi mungkin belum ada kesempatan untuk ini ya, dimanapun Anda berada good listeners, terima kasih, dan kita mungkin mudah-mudahan bisa bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Terima kasih Teh Eri atas kehadirannya. Ini banyak teteh-teteh lain sebetulnya yang hadir. Untuk semua rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kemudian juga dan rekan-rekan lain yang memang support ya dengan sosialisasi mengenai penanganan kesehatan di Indonesia tentunya. Saya Arin Gasmara pamit hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.